Satu lagi, sok Bu, yang mau bertanya atau adek? Oh adek, ini Ah. anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mutahir dari Desa Kertasari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon. Saya ingin bertanya, Amaman, sebenarnya fenomena apa yang terjadi saat banyak anak-anak punk underground yang dengan memakai aksesoris yang aneh-aneh? Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fenomena nih Kang Je. Apa itu teh? Pang, bukan pang itu mah. Apa? Kayak kuda renggong. Masa pang sambil gigituan? Ah, Kang itu Iya, kalau gimana? pang joget itu kan gini. Oh gitu ya. Wah. Bagaimana jogetnya? Jogetnya. Bagus Kang jogetnya. Nah itu pertanyaan Kang dari siapa namanya? Dari Weru katanya. Bagaimana ada fenomena aneh nih tentang anak pang dan anak apa? Underground. Underground. Sok, maka Kang. Saya ingin melihat dari sisi positif. Kita sering mengabaikan anak-anak jalanan, anak-anak pang dengan gaya-gaya macam-macam, rambut yang ke atas, lalu anting. Lalu kita sering menuduh mereka melakukan sesuatu itu adalah sebuah kesalahan. Menurut saya itu adalah bentuk protes mereka terhadap beberapa fenomena yang terjadi di masyarakat. Banyak orang tua yang tidak mengajarkan kesantunan. Iya. Banyak sekali para pejabat yang mengabaikan hak-hak mereka untuk mendapat pendidikan. Mereka protes di jalanan. Mereka melakukan protes itu dengan cara dianting. Seolah mereka yang bertanya, ingin ngomong, kiai, pejabat, anggota DPR, tokoh masyarakat, jangan memperkaya diri saja, jangan ngomongin soal kebaikan saja, tolong dengarkan kami. Anting itu adalah simbol ingin mengatakan, tolong dengarkan kami. Iya. Ketika mereka pakai kalung yang macam-macam, mereka ingin bilang, tuntun kami pun ingin berbuat baik. Iya. Tetapi karena pejabatnya sibuk korupsi, kiainya, tokoh agamanya sibuk cari istri, lalu DPR-nya sibuk jalan-jalan ke luar negeri, studi banding, mereka wajar seperti itu. Nah, fenomena ini harus disikapi dengan cara yang lembut. Satu, adanya nilai kebaikan. Santri-santri di Al-Mijan tidak pernah membenci orang yang dianggap jelek dalam tanda kutip. Orang kita boleh tidak setuju dengan perbuatannya, tapi kita tetap mencintai orangnya. Makanya anak-anak, tepuk tangan atau Al-Mijan. Nah, fenomena itu harus disikapi pada konteks kita dekati mereka. Jadi lihat aja santri-santri Al-Mijan, kalau ketemu orang yang gitar-gitaran lalu kayak gitu-gituan, dia akan bilang, "Assalamualaikum Mas." Oh, gitu ya. Diajaklah merangkul dan tidak memukul. Kedua, fenomena itu akan memunculkan gunung es yang semakin lama anak-anak punk dan underground itu muncul di mana-mana selama tidak diselesaikan persoalan mendasar. Pendidikan yang murah, kesehatan yang murah, dan bagaimana sikap kita mencintai. Dan media massa pada konteks ini sangat dibutuhkan agar anak-anak tidak melihat ada sesuatu yang tidak menarik. Kita lihat bagaimana mereka hidup dalam kehidupan hedonisme. Sinetron nggak pernah ada mati lampu. Belum. Tiba-tiba orang kaya ngurusin cinta fitri terus-terusan, tanpa tahu kapan mereka nyari makannya, kapan nyawanya dan sebagainya. Akhirnya anak-anak underground dan punk itu protes di jalan-jalan. Sayang, mereka tidak mengungkapkan itu lewat bahasa verbal, tidak juga lewat tulisan yang cerdas, kecuali beberapa orang seperti teman-teman saya di Marginal, tapi mereka melakukan cara itu dengan diam dan memberatkan itu. Fenomena itu harus dijawab oleh santri-santri, menjadi orang yang keras. Kalau kalian jadi pejabat nanti, jadi pejabat yang amanah. Anak-anak santri ini kalau jadi ulama yang dekat dengan masyarakat. Jangan jadi kakek seperti Darto. Kalau tidak diundang tahlil, nggak datang. Kalau yang undang tahlilnya orang kaya, datang. Kalau orang miskin, Males. Nih bilangnya begitu. Itu katanya kata Darto, saya nggak mau datang kepada yang tahlilan orang miskin. Kenapa? Itu, Kang? Ya kata Mang Ootnya saya nggak boleh. Basicnya titik. Bilang gitu Kang ke saya. Iya. Kurang ajar. Kekerasan terhadap anak. Nah, jangan melakukan kekerasan terhadap Mas Darto JE dan Mang Oot.